Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar di rumahnya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke teman-teman, hari ini kita masih dalam tema kedua ya, yaitu persatuan dalam perbedaan. Nah teman-teman, kali ini kita sudah memasuki subtema kedua. Subtema kedua adalah bekerja sama mencapai tujuan. Baik teman-teman, di pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran ketiga, kita akan belajar tentang atau bertujuan teman-teman dapat menyajikan laporan tentang kemerdekaan negara Indonesia, dan teman-teman dapat menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan kata tanya. Baik teman-teman, kita mulai saja pembelajaran PB ketiga hari ini. Teman-teman sudah siap semuanya ya, buku tematik dan alat tulisnya? Oke, kali ini kita akan membahas tentang halaman 87. Teman-teman, pada halaman 87 ada cerita tentang agresi militer pertama. Sudahkah teman-teman membaca buku halaman 87? Oke, baik. Nah, Bunda akan menceritakan tentang agresi militer pertama. Agresi militer pertama ini dilaksanakan dari tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Nah, kemudian operasi militer pertama ini dilakukan oleh negara Belanda dengan tujuan mereka ingin mengambil kekayaan negara Indonesia. Jadi, negara Belanda ini memaksa Indonesia menjadi negara persemakmuran Belanda, dan Belanda menjadi negara induknya teman-teman. Jadi ternyata setelah Indonesia merdeka masih ada aja nih teman-teman negara lainnya yang menjajah Indonesia atau banyak peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya. Nah, salah satunya ini adalah agresi militer pertama. Pada halaman 87 terdapat gambar truk ya teman-teman. Nah, itu adalah truk-truk Belanda yang akan mengambil hasil kekayaan negara Indonesia ya teman-teman. Nah, di sana pasukan Belanda masih menginginkan negara Indonesia sebagai negara persemakmurannya. Nah, baik teman-teman, itu adalah penjelasan Bunda Nina secara singkat, dan teman-teman dapat membaca lebih lengkapnya di halaman 87 ya. Masih banyak banget teman-teman peristiwa-peristiwa bersejarah setelah Indonesia merdeka. Contohnya di sini ada di halaman 90, yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, kemudian Perjanjian Romroyen, dan ada lagi Konferensi Meja Bundar dan Pengakuan Kedaulatan. Baik, sebelumnya kita akan membahas dulu halaman 88. Teman-teman boleh siapkan alat tulisnya. Oke teman-teman, sudah siap ya alat tulisnya ya? Bunda Nina akan membahas halaman 88. Pada halaman 88 terdapat perintah menuliskan informasi penting dari teks sejarah agresi militer pertama. Bunda Nina akan membacakan peristiwa penting yang pertama. Teman-teman, siapkan alat tulis dan menulis di halaman 88. Yang pertama, informasi pentingnya adalah agresi militer pertama terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1949. Informasi penting yang pertama adalah agresi militer pertama terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Baik, yang kedua,
Van Mook menyatakan bahwa Belanda tidak terikat dengan perundingan Linggarjati. Jadi peristiwa penting yang kedua adalah Van Mook menyatakan bahwa Belanda tidak terikat dengan perundingan Linggarjati. Yang ketiga adalah Australia, Amerika, dan Belgia adalah 3 negara penengah konflik antar Indonesia dan Belanda. Sekali lagi, yang ketiga, Australia, Amerika, dan Belgia adalah 3 negara penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang kedua yaitu kita akan membuat peta pikiran agresi militer pertama, yaitu dari kata apa? Apa agresi militer pertama? Nah, agresi militer pertama itu adalah operasi militer Belanda terhadap Republik Indonesia. Oke, teman-teman, dimulai dari yang apa ya? Yang atas ya. Dan bawahnya, teman-teman, di mana? Di mana agresi militer pertama? Nah, di mana ya teman-teman, yaitu ternyata dia itu berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Selanjutnya, kapan sih agresi militer pertama dilaksanakan atau dilakukan? Nah, ternyata tadi ada ya di bacaan ya teman-teman, tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Selanjutnya, siapa sih yang ada di agresi militer pertama atau siapa tokoh-tokoh yang ada di agresi militer pertama? Pada bacaan terdapat satu tokoh ya teman-teman, yaitu dari negara Belanda, yaitu Van Mook. Kemudian, mengapa bisa terjadi agresi militer pertama? Karena Belanda ingin mengambil alih pusat ekonomi Sumatera dan pelabuhan di Jawa. Sekali lagi, Bunda Dina ulangi. Karena Belanda ingin mengambil alih pusat ekonomi Sumatera dan pelabuhan di Jawa. Baik, yang terakhir, bagaimana agresi militer pertama terjadi? Jadi, teman-teman, ini terjadi karena Belanda memaksa Indonesia agar menjadi negara persemakmuran. Oke, baik teman-teman, selesai sudah tentang peristiwa setelah kemerdekaan negara Indonesia tentang agresi militer pertama. Selanjutnya, pada halaman 90 ada perjanjian Linggarjati, 91 perjanjian Renville, kemudian 92 ada perjanjian Ronroyen, dan konferensi meja bundar dan pengakuan kedaulatan. Teman-teman bisa membaca dan mengerjakannya ya teman-teman. Pada peristiwa-peristiwa penting tersebut, nanti teman-teman bisa merangkum dalam latihan halaman 94 sampai 95. Jadi teman-teman, pada perundingan itu ya terdapat peristiwa-peristiwa atau negosiasi untuk meraih tujuan dan kesepakatan yang bisa diterima. Nah, manfaatnya itu dalam negosiasi atau diplomasi atau perundingan itu agar mendapatkan atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu ya teman-teman. Nanti teman-teman dalam nama-nama perundingan tersebut, teman-teman boleh menuliskan nama-nama tokoh dalam perundingan tersebut. Kemudian apa sih keuntungan dan kerugiannya dari perundingan tersebut? Oke. Baik teman-teman, setelah tadi kita belajar tentang peristiwa-peristiwa penting setelah kemerdekaan negara Indonesia dan kita membuat peta pikirannya, sekarang kita akan melanjutkan tentang adaptasi hewan. Nah teman-teman, sebelumnya Bunda Nina sudah memberikan video atau menayangkan video tentang adaptasi hewan. Nah sekarang Bunda Nina akan mereview kembali tentang apa aja sih yang termasuk adaptasi hewan. Nah teman-teman,
makhluk hidup diciptakan dengan beragam bentuk. Nah, tentunya setiap makhluk hidup itu memiliki ciri khas yang membuatnya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya masing-masing. Nah, contohnya di sini ada yang namanya adaptasi morfologi ya, teman-teman. Adaptasi morfologi itu dilakukan oleh makhluk hidup melalui penyesuaian bentuk atau alat tubuhnya dengan lingkungan habitatnya. Contohnya yaitu misalnya bentuk paruh burung menyesuaikan dengan habitatnya atau dengan lingkungannya atau dengan makanannya. Teman-teman tentunya pasti pernah melihat ya, kenapa ya paruh burung ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang melengkung, ada yang sangat lancip. Nah, jadi ternyata habitat atau bentuk-bentuk paruh burung itu menyesuaikan dengan cara makannya burung tersebut, teman-teman. Kemudian ada juga teman-teman bentuk kaki yang biasanya kita lihat bebek ya, atau ada cakar-cakar juga, cakar-cakar burung ya. Nah, itu teman-teman dia juga menyesuaikan dengan tempat hidupnya. Dan lanjut yang kedua, teman-teman, ada juga adaptasi fisiologi. Nah, adaptasi fisiologi ini biasanya sangat sulit untuk kita kenali. Kenapa? Karena dia terletak di dalam tubuh. Kalau tadi yang adaptasi morfologi kita bisa melihat, tapi kalau adaptasi fisiologi itu ada di dalam tubuh. Contohnya di sini mengenai adaptasi dengan sistem pencernaan pada hewan. Nah, jadi pada hewan memamah biak, dia memiliki 4 jenis lambung, teman-teman. Wow, ya, jadi sangat sulit ya dikenalinya. Dan yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Nah, ini masih bisa dilihat, teman-teman. Jadi makhluk hidup menyesuaikan tingkah laku dengan lingkungannya. Contohnya misalnya, teman-teman pasti tahu ya binatang bunglon. Nah, bunglon menyesuaikan atau dapat berubah warna pada pohon-pohon yang dia hinggap atau dia datangi, teman-teman. Jadi misalnya dia berada di batang pohon, dia dapat merubah warna kulitnya seperti warna batang pohon. Kemudian ada lagi, teman-teman. Nah, ini adalah binatang yang suka ada di rumah, cicak. Nah, cicak dia dapat memutuskan ekornya untuk melindungi dirinya dari pemangsanya. Kemudian ada lagi yang menggulung tubuhnya ya, teman-teman. Di sini ada kaki seribu dan ada juga yang kemarin apa, teman-teman? Terenggiling ya. Nah, itu adalah contoh-contoh adaptasi hewan. Baik, teman-teman. Karena kemarin Bunda Nina sudah memberikan contoh-contoh hewan, ya, teman-teman juga masih bisa menuliskannya di sini. Nama hewan, kemudian adaptasi yang dialami dan tujuan dari adaptasi di halaman 101. Baik, teman-teman, kita sudah sampai di akhir pembelajaran ketiga kali ini. Nah, teman-teman, kemampuan makhluk hidup beradaptasi sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Begitu juga dengan manusia, kita harus mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar kita ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, kelas 6, bisa berani mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.